Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai penerapan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Pertama, saya perkenalkan diri, yaitu nama saya Widya Lestiana Ningrum, dan beserta teman-teman saya Tasya Novitasari, Tiara Agustin, Tiara Rizka, Triara Yulia, Ursela, Feni Alfi, Widat Arish, dan Yulia Agustin. Baik, langsung saja. Bab 1 pendahuluan, saya menjelaskan mengenai latar belakangnya. Jadi diri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa. Tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari. Dalam hal berkomunikasi, sebagian orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan tidak benar. Untuk pembahasan bab 2, yaitu pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya serahkan kepada teman saya Tasya Novitasari, Tiara Agustin, dan untuk waktunya dipersilakan. Di sini saya menjelaskan di bab 2 tentang pembahasan pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan rakam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, pungutasih, istilah, dan tata bahasa. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, masalah kebahasaan Indonesia tidak terlepas dari masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat, Indonesia telah menjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan teknologi informasi yang amat pesat. Terkait dengan hal ini, tentu saja bahasa Indonesia mendapat tantangan pengaruh besar dari bahasa asing. Namun demikian, masyarakat Indonesia diharapkan tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia dikatakan dengan baik dan benar apabila tuturan sudah sesuai dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah tuturan baik lisan maupun tulis telah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai dengan situasi kebahasaan yang dihadapi. Kaidah bahasa yang harus diperhatikan oleh para pemakai mencakupi 5 aspek, yaitu yang pertama, ada tata bunyi atau bisa disebut dengan fonologi. Yang kedua, ada tata bahasa atau bisa disebut dengan kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata atau termasuk istilah. Yang keempat, ejaan. Dan yang terakhir, ada makna. Kriteria sesuai dengan situasi kebahasaan memiliki pengertian bahwa bahasa yang baik harus cocok dengan situasi pemakaiannya. Dua macam situasi kebahasaan yang dimaksud, yaitu pertama situasi resmi dan yang kedua situasi tidak resmi atau situasi yang santai. Situasi kebahasaan resmi adalah situasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kedinasan atau keilmuan. Contohnya saja, yang pertama ada mengajar, ceramah, khotbah, pidato kenegaraan. Bentuk tuturan tulis yang termasuk dalam situasi resmi diantaranya surat menyurat resmi, skripsi, tesis, disertai laporan resmi. Bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua ada fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga ada fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Yang keempat ada fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Contoh menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang pertama ada, apakah kamu sudah belajar? Ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada 2, yaitu ragam formal dan ragam non-formal. Dengan demikian, siswa dihadapkan dengan konsep-konsep bahasa sejak awal, misalnya perbedaan penggunaan kata cuma dan hanya. Adapun bahasa Indonesia yang baik
berkaitan dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu materi tentang pengertian bahasa yang baik dan benar. Pada saat menggunakan bahasa, wajib memperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis. Sering dianggap suatu konsep paling dasar dalam logika adalah hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat lainnya, terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada saat kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi prioritas utamanya. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, bahasa gaul tanpa disadari, dan sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia yang digunakan untuk berkomunikasi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya berbagai macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukis atas bahasa lisan. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata-kata yang bermakna konotatif. Jadi, pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Hal ini merupakan tingkatan yang memperhatikan. Karena seperti yang kita ketahui, mereka lebih bangga dengan bahasa asing, gaul, dan programnya yang secara langsung atau tidak langsung merusak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau untuk kalangan akademik yang seharusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi pada kenyataannya mereka justru kental dengan bahasa asingnya, bahasa daerahnya, dan bahasa gaulnya. Dan pengaruh globalisasi membawa dampak negatif bagi remaja dalam kebahasan, yaitu tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul dan bahasa programnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Bahasa dan masyarakat merupakan dua buah kata yang bertemu di satu titik. Dalam fenomena yang terjadi antara bahasa dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Fungsi bahasa Indonesia sendiri yaitu sebagai sistem lambang bunyi yang arbitre digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa menyatu dalam jiwa si penutur di kehidupan masyarakat, bagaikan senjata ampuh untuk mempengaruhi situasi masyarakat kemasyarakatan. Dengan bahasa Indonesia, mereka dapat menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat saat ini telah pudar itu disebabkan karena pengaruh globalisasi, media massa, dan semakin banyaknya orang asing yang berada di Indonesia secara tidak langsung maupun secara langsung akan membuat penggunaan bahasa Indonesia semakin asing bagi masyarakat pada saat ini. Ibu, ayah, mereka bisa menggantikan sebuah kata-kata menjadi aku, kamu. Mereka menggantikan dengan bahasa gaul seperti lo, gue. Nah, bahasa gaul inilah yang menjadi mayoritas masyarakat hilang akan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Jadi, di kalangan masyarakat saat ini, di kalangan remaja saat ini, itu tergantung dari situasi lingkungannya masyarakat saat ini. Dan juga motivasi dari orang tua itu juga perlu dan sangat penting untuk pengembangan bahasa Indonesia, pemahaman bahasa Indonesia pada saat ini. Jadi, benar-benar perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia di masa anak-anak seperti ini untuk menjadikan bahasa Indonesia penggunaan yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia menjadi kurang tepat, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Feni Alfi Aprilia. Untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan
faktor yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia menjadi kurang tepat. Sekarang, penggunaan bahasa Indonesia secara tepat sering ditinggalkan oleh semua masyarakat. Kali ini, saya akan menyebutkan yang menjadi faktor yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia menjadi kurang tepat. Yang pertama, kurangnya kesadaran pada peran-peran pendidik. Arti pendidik di sini bukan hanya pada lingkungan sekolah, tetapi peran pendidik di sini pada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, adanya media elektronik yang menjadi faktor juga pada penggunaan kaidah bahasa Indonesia menjadi kurang tepat. Yang ketiga, perkembangan zaman yang semakin gaul, sehingga masyarakat menghilangkan kaidah secara aslinya. Faktor yang menyebabkan sangat banyak sekali, sehingga perlu ditanamkan kecintaan dalam diri sendiri di semua kalangan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke dampak ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang akan dijelaskan oleh Widat Arich. Untuk waktunya dipersilahkan. Dampak ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era modern saat ini. Dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman atau modernisasi. Yang pasti, bahasa gaul akan selalu muncul dan berkembang sesuai zaman masing-masing. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positif, dengan digunakannya bahasa gaul, remaja itu menjadi lebih kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Kemudian dampak negatifnya. Dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja atau formal, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yulia Agustin. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan kesimpulan dari uraian di atas. Dapat kita simpulkan bahwa banyaknya masyarakat dengan adanya era globalisasi bukan menjadi hambatan untuk mencintai bahasanya sendiri, sebab bahasa Indonesia sudah menjadi bagian dari hidup kita, seperti bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa atau bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga merupakan jati diri kita atau ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Adapun kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada lunturnya pemakaian bahasa Indonesia dalam pendidikan dan pengajaran ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari diskusi kami ada beberapa saran, yaitu sebagai generasi muda harus menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa Indonesia serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa Indonesia secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia yang terdiri dari ragam bahasa. Dengan demikian, kita mencintai bahasa kita sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan kaidahnya, tidak mengurangi atau menambahkan dan menggantikan tulisan yang telah diterapkan dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, mengajak semua kalangan masyarakat untuk peduli atau minat belajar bahasa Indonesia. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Effendi sebagai dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia, dan teman-teman yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam presentasi ini.
Kami menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematiknya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan kami. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Sekian presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.